Cimahi adalah kota yang terletak di tengah kota Bandung. Cimahi sendiri berasal dari kata Caimahi yang berarti air yang cukup. Untuk mencapai kota Cimahi, kita dapat mengakses dengan kendaraan roda 4 melalui tol Baros, Jalan Tol Cipularang. Kota ini dikenal juga sebagai kota tentara karena di kota ini banyak pusat pendidikan untuk tentara yang memang mempunyai sejarah pada masa penjajahan sebagai pusat pelatihan para tentara. Dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, kota Cimahi juga mempunyai banyak tempat wisata yang keren abis. Kota Cimahi dikenal dengan wisata alamnya yang melimpah. Karena kota Cimahi sendiri masih asri, banyak beragam wisata. Ada wisata alam, wisata edukasi, wisata sejarah. Dari pusat kota Cimahi, kita bergeser ke sebelah selatan, menuju Kampung Adat Cirende. Kampung Adat Cirende, kampung ini mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu masih melestarikan budaya yang nenek moyang bawa sejak zaman dahulu. Dengan masyarakatnya yang ramah, ciri khas kampung ini adalah masyarakatnya mengonsumsi panganan pokok singkong. Jaga mah cenah tempat orang teureun ku tangtung. Urang hirup di tempat nu taring kubat. Di tahun 1818 dugikeun ka ayeuna karasan memang akang generasi kalima tetuang sangu beas sebagai pengganti beras. Tak hanya itu, di Kampung Cirende kita dapat berwisata edukasi. Banyak hal yang akan kita dapatkan jika kita berkunjung ke tempat ini. Di Kampung Cirende, terdapat wisata alam, yaitu Puncak Salam, yang tidak jauh dari Kampung Cirende. Puncak Salam yang terletak di Kampung Cirende, untuk mencapai puncaknya, kita dapat berjalan kaki kurang lebih selama setengah jam. Sebelum menuju puncak, kita akan disuguhi oleh indahnya pohon pinus yang masih asri dengan keindahan puncaknya yang tak kalah dengan gunung di Indonesia. Ada hal unik yang kalian akan dapatkan ketika berkunjung ke sana, yaitu dilarang menggunakan alas selama trekking menuju puncak dan dilarang menggunakan baju merah. Sekarang kita bergeser ke utara, menuju Curug Bubruk. Curug Bubruk, keindahan air terjun di tengah hutan ini tak kalah dibanding air terjun terkenal di wilayah Lembang. Lokasinya masih tersembunyi dan alami, menjadikan tempat ini layak dikunjungi traveler. Dengan kedalaman air mencapai 4 meter dan pusaran air yang kencang, tidak disarankan untuk berenang di sana. Tak jauh dari Curug Bubruk, ada Curug Cimahi. Yang gak kalah keren dari Curug Bubruk yaitu Curug Cimahi. Curug Cimahi atau Curug Pelangi merupakan salah satu tempat wisata di Cimahi yang memiliki ketinggian air terjun sekitar 87 meter. Merupakan salah satu curug yang tertinggi di wilayah Bandung. Pengalaman menarik yang akan kalian dapatkan ketika berjalan menyusuri tangga menuju curug, kalian akan ditemani banyak monyet hingga ke bawah. Untuk keindahannya nggak diragukan lagi deh. Setelah dari alam, kita menuju tempat ibadah yang bangunannya unik, yaitu Masjid Kapal Cimahi. Masjid Jami Al-Bahirah atau sering dikenal sebagai Masjid Kapal Cimahi yang selesai dibangun pada tahun 2016 ini mempunyai keindahan arsitektur tersendiri. Dengan bangunan yang menyerupai kapal dengan menara yang khas seperti cerobong asap dan terdapat jangkar putih. Tempat ini sangat bagus untuk berfoto dan beribadah. Letaknya pun yang tidak jauh dari pusat kota Cimahi. Dari Masjid Kapal Cimahi, sekarang kita menuju Taman Kartini. Di Cimahi sendiri ada salah satu taman sejarah yang diminati oleh kalangan pecinta fotografi. Taman tersebut bernama Taman Kartini. Lokasi ini berada di Jalan Baros nomor 6 Kecamatan Cimahi Tengah. Pada pagi dan siang hari, taman ini didominasi oleh pengunjung anak-anak dan orang tuanya. Namun ketika malam, terlihat lebih banyak anak muda yang berkunjung ke taman ini. Habis dari taman, sekarang kita menuju gedung bersejarah yaitu The Historic. Gedung bersejarah dengan nama The Historic yang dibangun pada 1895 saat pemerintahan kolonialisme Belanda. Dulunya tempat ini digunakan untuk berkumpul dan hiburan, khususnya bagi tentara Belanda yang mempunyai jabatan. Tapi sekarang, gedung ini banyak digunakan untuk pesta pernikahan ataupun pertemuan, dengan sisi arsitekturnya yang sangat menarik karena menggunakan gaya Indies Empire Style. Jadi gaya arsitektur warisan Daunless.
Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Konfirmasi positif has reported its largest single-day total of COVID-19 deaths. Right now, Joshua, there are lots of folks out here at the beach today. Officials tell me they Positif whether you terjangkit virus have corona. COVID-19, it's getting much easier to find a different kind. Virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina ini menyebar dengan sangat cepat. Per 18 April 2020, Cimahi terkonfirmasi 30 kasus positif corona. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Keadaan tempat wisata setelah terdampak corona ini menjadi sangat sepi, bahkan tidak ada pengunjung sama sekali. Banyak tempat wisata yang mengalami penurunan pengunjung yang cukup drastis. Tetapi ada hal positif dari pandemik ini, yaitu banyak tempat wisata kembali menjadi bersih dan asri. Sampah pun tidak berserakan di mana-mana. Tetapi pandemi ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Pemerintah berupaya untuk mengembalikan industri pariwisata ini agar ekonomi negara kembali normal. Tetap di rumah dan jaga kesehatan, agar semua ini dapat berakhir dan kita dapat kembali mengunjungi tempat wisata, terutama yang ada di kota Cimahi.